Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, nah, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan mati. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini adalah tahun ini dan tahun
Berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, saya tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan pendidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang 6 modal ini adalah tahun ini dan tahun berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik Polisi Militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, dan konsepnya yang tentu nanti akan proses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Piek menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaiknya, dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini adalah tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan proses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Itu bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, ya, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang pembentukan kodam ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan pendidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Piek menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang dengan kodam ini adalah tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Itu bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, ya tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang ini tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyelidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya itu ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Itu bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan dilakukan pendidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang 6 modal ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada rencananya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Piek menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan konsepnya ya tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, hal sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan mati. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan pendidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa-apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang 6 modal ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun
Berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah satu prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang dengan kodam ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan pendidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jerah yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi jangan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel, termasuk korban, dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit, sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa-apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini adalah tahun ini, dan tahun berikutnya ada rencananya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, hal selanjutnya tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan mati. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun
berikutnya ada registranya dan konsepnya ya tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi jangan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan mati. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registrasinya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, saya tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa-apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan program di tiap provinsi. Sehingga yang 6 program ini adalah tahun ini, dan tahun berikutnya itu ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Piek menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Itu bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registernya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang dengan modal ini adalah tahun ini dan tahun berikutnya itu ada rencananya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, hal sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan pendidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan Kodam, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan Kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 Kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang ini tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini adalah tahun ini dan tahun
Berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Juga ada kriteria oleh seniornya di satu yang digunakan hari ini itu sudah ditetapkan tersangka dari kejadian ini. Ada orang yang bisa dijadikan terkait ini membuat. Ya, kalau sekarang ini tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel, termasuk korban, dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit, sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik Polisi Militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang enam kodam ini adalah tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang ini tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jerah yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, nah, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Sehingga yang dengan modal ini adalah tahun ini dan tahun berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Itu bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan modal di tiap provinsi. Hingga yang 6 modal ini adalah tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Nah, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan mati. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang ini tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik Polisi Militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini adalah tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan proses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Piek menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jerah yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa-apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan maksudnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jerah yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan tunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang dengan kodam ini ada tahun ini dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, kalau sekarang ini tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya sehingga korban ini bisa tidak survive dan mati. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Hingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, 1 diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, alasan itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Itu bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jerah yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi jangan sampai terulang.
Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Lugi. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Lugi, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Lugi. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Lugi. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini adalah tahun ini dan tahun
berikutnya itu ada registranya dan konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu diantaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, sekarang itu tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling menghormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya dan mekanisme yang ada dan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya.
Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, setiap prajurit kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan Kodam, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan Kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 Kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya, yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Kasus kematian Prada Luki akibat dianiaya senior turut menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa hubungan antara senior dan junior di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bebas dari kekerasan. Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka yang diduga berperan dalam penganiayaan terhadap Prada Luki untuk kemudian dijalankan secara adil dan tuntas. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Menurut Puan, penyelidikan yang telah menemukan 20 tersangka harus dilanjutkan dengan proses peradilan yang transparan. Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan pun mendorong agar mekanisme pembinaan di lingkungan TNI dievaluasi. Diberitakan sebelumnya, Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dia diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, Komandan Brigadir Infanteri 21 Komodo, Letkol Infanteri Agus Arianto menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani penyidik polisi militer.
Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiatko mengungkapkan 20 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, satu di antaranya adalah seorang perwira. Pihak menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa. Para tersangka saat ini diperiksa intensif oleh Detasmen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Proses hukum akan dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus. Ya, saya tentu saja jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior yang kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Ini bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan pendidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman juga yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada jangan harus dievaluasi dan sampai terulang. Namun, disayangkan proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa, yaitu Prada Luki. Wahyu menjelaskan pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel termasuk korban dalam rentang waktu yang berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Prada Luki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI Angkatan Darat yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengonfirmasi bahwa ada satu korban selamat terkait kasus tewasnya Prada Luki. Wahyu tidak mengungkap siapa identitas prajurit TNI yang selamat dalam kekerasan tersebut. Namun, korban selamat tersebut kini dalam keadaan sehat. Brigjen Wahyu, alumni Akademi Militer 1998 dari Korps Infanteri tersebut, juga menegaskan baik pembinaan maupun latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras, namun bukan dengan kekerasan. Dilaksanakan dengan keras, jelas Wahyu, sesuai dengan teori, taktik, buku petunjuk, dan metodenya. Sehingga pembinaan itu membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik dan mendukung pelaksanaan tugasnya. Wahyu juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan dalam pembinaan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Terkini, sebanyak 20 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki. Penyidik polisi militer juga telah menyiapkan 5 pasal kepada para tersangka sesuai dengan perannya masing-masing. Namun demikian, proses penyidikan dan pendalaman masih berlanjut hingga saat ini. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, prajurit kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang
tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu